Teman-teman dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan panduan amalan doa keajaiban anggota dinasti Nusantara Group. Karena banyak sekali teman-teman yang bertanya bagaimana mekanisme tata cara mantra penciptaan 21 hari, mandi garam grosok, mandi daun pandan, dan seterusnya akan coba saya pandu melalui video narasi kali ini gitu. Nah, yang pertama teman-teman, proses yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang dibina langsung oleh Bos Niko, terus kemudian banyak sekali mengalami keajaiban-keajaiban dalam konteks rezeki, itu ada 5. Yang pertama adalah mandi garam, yang kedua adalah doa 21 hari dan mandi pandan. Seterusnya adalah menulis 55 kali selama 5 hari, kemudian dilanjutkan dengan mengumpulkan uang dengan seri ganjil sebanyak 9 lembar, dan yang terakhir adalah pelajaran lanjutan gitu. Baik, kita akan coba masuk ke pelajaran yang pertama. Mandi garam grosok atau garam kasar beserta tata caranya gitu ya. Yang harus disiapkan yang pertama adalah menyiapkan bak mandi atau ember, kemudian dikasih, garam kasar sekitar berapa ya, 1 genggam begitu. Masukkan ke dalam bak lalu kemudian diaduk. Terus siramkan air menggunakan gayung dari ujung rambut hingga ujung kaki, sambil berdoa di dalam hati gitu ya. Nah, pelaksanaan mandinya itu, lakukan mandi garam ini sore hari sebelum maghrib, itu jika masalahnya teman-teman, keruwetan dalam hidupnya itu masih tahap basic gitu ya, ringan gitu ya. Lakukan mandi garam ini selepas maghrib sampai dengan jam 12 malam, itu jika kemudian masalahnya agak agak berat gitu. Dan kalau misalnya masalahnya sangat-sangat berat, sudah level advance, tidak basic atau intermediate lagi, lakukan mandi garam ini di atas atau sekitar jam 3 dini hari gitu ya. Itu untuk masalah yang sangat-sangat berat gitu. Nah, tadi saya sampaikan bahwa ada doanya gitu ya pada saat mandi tadi. Nah, doanya apa? Doanya adalah, Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Dengan mandi garam ini, semua energi negatif yang ada di dalam tubuhku maupun yang di luar tubuhku sudah dibersihkan. Seiring dengan energi negatif yang sudah dibersihkan dari tubuhku, keran-keran rezekiku terbuka lebar. Rezekiku mengalir deras, mengalir dari berbagai sumber. Dari sumber-sumber yang terduga maupun dari sumber-sumber yang tidak terduga. Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Mulai hari ini dan seterusnya, uang-uang besar dan uang-uang kecil sama mudahnya masuk ke dalam kehidupanku dengan cara cepat, mudah, sederhana, dan ajaib. Gitu ya teman-teman ya. Nah, doa ini harus diulang-ulang sampai air garam dalam bak mandi tadi, ember tadi habis, lalu dibilas dengan air bersih sampai benar-benar bersih. Jika ada bagian tubuh yang terasa bermasalah, sambil doa, sambil ditepuk lebih sering dan lebih kuat. Jadi itu untuk panduan mandi garam grosoknya ya. Doa mandi air garam ini dilakukan 1 kali saja, tujuannya adalah untuk membersihkan semua energi negatif dalam diri dan tubuh dari sampah pikiran dan sampah hati serta sampah masa lalu. Serta untuk menghilangkan energi negatif dari luar yang menyerang tubuh dan kehidupan kita gitu ya. Jadi itu untuk pelajaran pertama, sahabat semuanya. Kita akan masuk ke pelajaran yang kedua. Di pelajaran yang kedua, tentang tata cara doa dan amalan doa 21 hari untuk mengundang keajaiban.
mantra penciptaan 21 hari ya. Pelaksanaan doanya kapan ya? Ini kalau misalnya bolong gitu ya, diulang dari nol lagi gitu ya. Jadi misalnya udah sampai hari ke-7 terus hari ke-8-nya kok lupa, jadi harus mulai dari nol lagi teman-teman. Pelaksanaan doanya begini, panjatkan doanya di sepertiga malam. Lebih tepatnya jam 3:15 dini hari. Teman-teman keluar rumah tanpa alas kaki. Jadi kaki langsung menginjak ke tanah ya, tidak boleh ada semen atau cor, jalan di aspal begitu nggak boleh. Jadi harus memang benar-benar langsung terhubung dengan tanah gitu. Jam 3:15 dini hari gitu. Lakukan di luar rumah langsung menghadap langit. Jika hujan, lakukan di teras rumah yang masih bisa menatap langit. Jika hujan ya, diingat-ingat tuh ya. Jadi jika hujan bisa dilakukan di teras rumah yang bisa menatap langit secara langsung gitu. Baca doanya pelan-pelan sambil dihayati berulang-ulang sambil menepuk-nepuk badan, pelan-pelan dan kepala hingga kaki selama 30 menit. Jadi poinnya adalah dihayati doanya. Bagaimana kalimat doanya? Saya akan coba bacakan. Teman-teman diperhatikan ya. Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Semua energi negatif yang ada di dalam tubuhku sudah dibersihkan. Seiring dengan energi negatif yang sudah dibersihkan dari dalam tubuhku, keran-keran rezekiku terbuka lebar-lebar. Rezekiku mengalir dari berbagai sumber, dari sumber-sumber yang terduga maupun dari sumber yang tidak terduga. Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Mulai hari ini dan seterusnya, uang-uang besar dan uang-uang kecil sama mudahnya masuk dalam kehidupanku. Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur untuk semua kebaikan-kebaikan yang aku terima, dan aku mau Tuhan membalas semua kebaikan itu dengan cara cepat, mudah, sederhana, dan ajaib. Jadi keren banget ya mantra doanya, mudah-mudahan teman-teman bisa menerapkan ya, dibayangkan seolah-olah memang doa itu sudah benar-benar terjadi di dalam kehidupan teman-teman semua gitu. Baik sahabat, saya langsung masuk ke pelajaran yang ketiga. Kalau yang pertama tadi adalah amalan mandi pakai garam kasar begitu. Amalan selanjutnya, pelajaran ketiga adalah amalan mandi pakai daun pandan. Ini dilakukan minimal selama 21 hari. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar diri dan tubuh selalu memancarkan energi yang positif ya teman-teman semua. Pertama yang harus dilakukan, kita siapkan daun pandan beberapa helai dengan hitungan ganjil. Jadi misalnya angka 3, 7, 9, 11 helai. Kemudian kalau sudah terkumpul ganjil, masukkan aja ke di bak mandi begitu. Daun pandannya boleh diganti setiap 1-3 hari sekali ya. Terus teman-teman, jadi sekali lagi daun pandannya boleh diganti setiap 1-3 hari sekali. Tujuannya adalah agar diri atau tubuhnya teman-teman semua bisa memancarkan energi positif. Tentu ini yang disukai oleh uang gitu. Itu sesimpel itu untuk pelajaran yang ketiga, sahabat semua. Kemudian di pelajaran yang keempat, kita ada amalan doa mencipta melalui tulisan dan lisan. Yang harus disiapkan adalah kertas kosong sama ballpoint yang baru ya. Jadi siapkan kertas kosong dan ballpoint yang baru. Lakukan amalan ini tepat waktu di waktu yang sama sebanyak 55 kali. Selama 5 hari antara jam 12 malam sampai jam 3 dini hari gitu. Jadi ada
space sekitar 3 jam ya, jam 12 malam sampai jam 3 dini hari gitu. Nah, doa yang ditulis sambil dibaca dan dihayati. Jadi poinnya dibaca dan dihayati. Tulis, baca, dan hayati gitu. Seolah-olah sudah terjadi. Tuhan, ini doa yang ditulis ya di kertas kosong tadi. Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Jadi selalu Pak Niko mengajarkan kepada kita untuk memancarkan vibrasi bahagia, syukur gitu ya. Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Pendapatanku sebesar berapa? Sebutin aja yang menurut teman-teman paling realistis gitu ya. Pendapatanku sebesar 500 juta rupiah di bulan Agustus tahun 2024 ini telah tercapai dengan cara cepat, mudah, sederhana, dan ajaib. Jadi sebutin aja penghasilannya, maksudnya teman-teman itu harus bisa menentukan penghasilan yang itu sangat relate, sangat logis, bisa dicapai oleh teman-teman begitu ya. Spontan aja tanpa mikir dan nggak perlu mikir caranya bagaimana. Ingat-ingat ya, sebutin secara spontan aja, nggak perlu mikir panjang dan memang nggak perlu tahu bagaimana cara ngedapetinnya seperti apa gitu ya. Cuma tetap harus pakai keyakinan gitu. Kira-kira bisa nggak sih dari yang tadinya pendapatanku tuh per bulan 5 juta terus jadi 500 juta itu. Nah, menurutku kalau aku secara pribadi begitu, jadi tetap harus menggunakan keyakinan gitu. Jadi teman-teman yakin nggak sih kira-kira itu bisa terwujud gitu. Kalau memang yakin meskipun ditingkatkan 10 kali lipat, 15 kali lipat, 20 dan seterusnya, ya tidak ada problem. Karena poinnya Pak Niko menekankan agar sebutin secara spontan gitu ya. Terus kemudian nggak perlu mikir bagaimana caranya gitu ya. Nah teman-teman, itu di materi yang keempat dan di pelajaran yang kelima ini ada sesuatu yang unik. Pelajaran yang kelima, Bos Niko mengajak kepada sahabat semuanya untuk mengumpulkan uang ganjil. Uang yang serinya ganjil maksudnya. Jadi kita itu disuruh mengumpulkan uang sebanyak 9 lembar. Uang dengan seri nomor ganjil sebanyak 9 lembar. Tetapi ini tidak boleh, misalnya aku tukar dong uang yang serinya ganjil, itu nggak boleh. Ini harus dialami secara tidak sengaja gitu. Misalnya kita ngambil uang di mesin ATM gitu kan, mesti seri nomornya ada yang ganjil, ada yang genap gitu. Nah, ketika pas dapat yang seri ganjil, ya udah tuh amankan aja tuh, dapat 2 amankan 2, berarti tinggal cari 7 lagi sisanya gitu ya. Ini tidak boleh sengaja nyari loh ya. Tolong dikasih underline ya. Jadi nggak boleh sengaja nyari gitu. Alami saja gitu. Nah, lalu bagaimana ketika kemudian uang dengan seri ganjil itu sudah terkumpul sebanyak 9 lembar, sahabat semua. Jika uang itu sudah terkumpul, maka uangnya dibawa ke rumahnya Pak Niko, ya, berjumpa langsung dengan Pak Niko untuk didoakan dan dibukakan rekening semesta gitu. Nah, caranya berjumpa dengan Pak Niko bagaimana? Rata-rata teman-teman yang sudah join jadi anggota grupnya Pak Niko itu ada akses, ada yang mendampingi gitu ya. Ada yang mendampingi untuk bisa ketemu Pak Niko secara langsung. Kemudian uang itu nanti akan didoakan Pak Niko dengan bahasa lain dibukakan bank rekening semesta gitu. Biar teman-teman bisa terhubung dengan energi uang secara langsung sehingga yang selama ini susah mendapatkan rezeki semuanya menjadi lebih mudah, lebih cepat, ajaib, dan menyenangkan.
Jadi itu sahabat-sahabat semuanya, sekali lagi konten ini dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk lewat WA admin. Teman-teman pada bingung bagaimana secara teknis mantra penciptaan 21 hari dan lain sebagainya dan seterusnya. Semoga konten ini membawa manfaat, arti, dan guna buat sahabat semuanya dan selamat membuktikan secepatnya teman-teman bisa merasakan keajaiban seperti yang dialami oleh banyak sekali sahabat-sahabat dari manapun yang dibimbing langsung oleh Bos Niko. Terima kasih banyak, salam bahagia buat kita semua. Sugih bareng, happy bareng.